wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, nama saya Arvina Dwi Damayanti, NIM 858939678. Saya Dewi Ayu Mardia, NIM 877331078. Saya Firda Berlian Destiandika, NIM 858946735. Dan saya Alifatul Firdausia dengan NIM 85894949501. Saya Evi Suartini dengan NIM 858967398. Berikut, mari kita saksikan praktikum yang kami lakukan. Selamat menonton. Yang pertama akan menguji kadar karbohidrat pada berbagai macam makanan yang sudah kami sediakan di sini. Yang pertama ada nasi, ada buah apel, ada pisang, ada putih telur, ada margarin, ada biskuit, ada kentang, ada tepung, ada tahu putih, dan juga ada gula. Berbagai macam makanan yang telah kita haluskan di sini akan kita uji dengan menggunakan betadine sebanyak 2 tetes. Jika berubah menjadi warna ungu, maka kadar karbohidratnya termasuk yang tinggi. Berikut, mari kita saksikan. Ini adalah tepung. Ini adalah apel. Warnanya tetap merah ya. Ini adalah pisang. Ini adalah putih telur. Berikut adalah margarin. Lalu biskuit. Biskuit di sini berubah menjadi warna ungu. Lalu kentang juga berubah menjadi warna ungu. Lalu tahu putih tetap. Dan yang terakhir adalah gula. Tetap tidak berubah warna. Teman-teman, dapat kita saksikan di sini yang telah kita uji kadar karbohidrat menggunakan betadine yang tergolong ke dalam kategori karbohidrat tinggi. Yang pertama ada kentang, lalu ada tepung, ada nasi, dan ada biskuit. Sedangkan yang berwarna merah tua ada apel dan juga pisang. Pisang ini mendekati ke warna ungu. Kadar karbohidratnya tidak terlalu tinggi. Lalu yang tetap adalah gula, margarin, tahu putih, dan juga putih telur. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 10 macam makanan yang sudah kita haluskan hanya terdapat 4-5 makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Demikian, mari kita lanjutkan dengan percobaan uji praktikum yang kedua. Baiklah, untuk uji praktikum yang kedua, kami akan melanjutkan tentang uji lemak pada kemiri, margarin, susu, seledri, wortel, jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, dan juga santan. Untuk yang pertama, kita akan meneteskan air sebanyak 2 tetes. Selanjutnya ada untuk meneteskan minyak. Nah, selanjutnya kita ambil sedikit kemiri yang sudah dihaluskan, lalu kita usap-usap ke kertas ini. Kita tunggu sampai kering. Selanjutnya adalah margarin. Kita usap-usap. Selanjutnya susu. Kita tetesi satu susunya. Selanjutnya seledri. Kita usap-usap. Selanjutnya wortel. Selanjutnya jagung kering. Selanjutnya singkong kering yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kacang tanah. Selanjutnya pepaya. Dan yang terakhir adalah santan. Sambil menunggu percobaan kering, kita cairkan margarin pada lilin.
Selanjutnya kita coba tuang ke kertas. Baik, selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari hasil praktikum yang kedua. Di sini menggunakan senter untuk mengetahui apakah hasil praktikum ini mengandung lemak atau tidak. Yang pertama ini adalah kemiri. Ini mengandung lemak, terbukti dari bekas yang tertinggal di kertas ya. Yang kedua adalah mentega. Mentega mengandung lemak. Susu juga meninggalkan bekas, berarti susu juga mengandung lemak. Seledri tidak meninggalkan bekas, jadi seledri tidak mengandung lemak. Wortel juga mengandung lemak. Ini biji jagung kering tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan bekas. Singkong kering juga meninggalkan bekas, berarti singkong kering juga mengandung lemak. Kacang tanah juga meninggalkan bekas, berarti kacang tanah ini juga mengandung lemak. Pepaya juga meninggalkan bekas, berarti pepaya juga mengandung lemak. Santan juga meninggalkan bekas pada kertas, berarti santan juga mengandung lemak. Air tidak meninggalkan bekas, berarti air tidak mengandung lemak. Minyak meninggalkan bekas pada kertas, berarti minyak mengandung lemak. Bisa kita tarik kesimpulan dari ke-12 bahan yang kita praktekkan, ada 8 yang mengandung lemak. Sekian, mari kita lanjutkan ke praktek selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang ketiga tentang protein. Saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Di sini ada seledri, kangkung, ayam, tempe, roti, dan putih telur. Dan ada juga bulu ayam, lilin, dan jepitan. Yang pertama kita akan membakar bulu ayam agar mengetahui baunya. Di sini yang aromanya sama seperti bulu ayam yang termasuk ke protein, yaitu ada tempe, daging ayam, roti, dan putih telur. Saya akan menggunakan cara lain, yaitu menggunakan tembaga sulfat dengan meneteskan pada satu persatu bahan yang ada di sini. Pertama, saya akan meneteskan pada tepung terigu. Kedua, gula. Ketiga, tempe. Keempat, daging ayam. Yang terakhir, roti. Selanjutnya saya akan meneteskan air kapur. Nah, kesimpulannya di sini semuanya sudah mengandung protein, dan yang tidak mengandung protein yaitu adalah gula. Demikian hasil praktikum yang telah kami laksanakan, yaitu ada 3 macam praktikum. Yang pertama menguji tentang karbohidrat, yang kedua menguji tentang lemak, dan yang terakhir menguji tentang protein. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa menguji karbohidrat dari 10 jenis macam makanan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya 5 makanan yang berubah menjadi warna ungu, yaitu makanan-makanan pokok yang sehari-hari kita makan, seperti nasi, tepung, dan lain-lainnya. Kesimpulan yang kedua yaitu dari uji lemak terdapat 8 dari 12 pengujian. Ditarik kesimpulan praktikum ketiga untuk menguji protein dengan cara dibakar, yaitu ada 4 yang termasuk protein. Dan yang menggunakan cairan tembaga sulfat dan air kapur ada 5. Jadi yang termasuk adalah keempat, dan yang tidak termasuk adalah gula. Sekian praktikum dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.